Los Angeles, kota yang gemerlap, kini diselimuti kepulan asap tebal. Kebakaran yang hebat kembali melanda, mengancam ribuan rumah dan kehidupan warganya. Api yang berkorbar bukan sekedar hanya peristiwa alam semata, tetapi juga panggilan bagi kita semua untuk memahami dampak dan mencari solusinya. Bersama saya, Deden Fitski, dalam wawancara eksklusif kali ini, kita akan berbincang langsung dengan narasumber Sir Bintang untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kebakaran ini. Halo Sir Bintang, apa kabar? Halo, selamat malam, Ngabreden, kabar baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah Anda benar-benar mengikuti perkembangan berita mengenai kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini, Sir Bintang? Ya baik, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di wawancara ini. Kalau ditanya mengikuti atau tidak, sudah pasti tahu dan mengikuti ya, karena isu kebakaran di LA ini menjadi trending topik yang mana sangat ramai dibincangkan entah itu di berita televisi dan juga di Instagram ataupun media sosial lainnya. Seperti itu. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih sudah hadir dalam wawancara kali ini, Sir Bintang. Kalau gitu, saya akan langsung saja mengajukan beberapa pertanyaan yang khusus ditujukan kepada Anda, Sir Bintang. Yang pertama, saya ingin tahu, Sir Bintang, bagaimana sih situasi pasca kebakaran yang terjadi di kota Los Angeles? Apakah Anda mengetahui situasi terkini atau setelah kejadian kebakaran yang melanda kota Los Angeles? Apakah ada faktor-faktor tertentu kah yang memicu kebakaran tersebut bisa terjadi? Berdasarkan berita yang aku baca sih, kebakaran di Los Angeles ini masih sangat signifikan ya, Ngabdedens, dengan beberapa titik api yang belum Hmm. sepenuhnya teratasi. Yang mana faktor utama yang memicu kebakaran ini adalah suhu yang ekstrim, ditambah dengan angin kencang dan juga kekeringan panjang yang melanda wilayah tersebut. Karena itu, banyak daerah yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan akibat vegetasi yang sangat kering dan juga cuaca panas yang ekstrim. Dan juga musim gugur seperti bulan sekarang dan juga bulan kemarin di wilayah Amerika Serikat. Seperti itu. Baik. Selanjutnya saya ingin tahu opini Anda nih, Sir Bintang. Menurut Anda, apa dampak kebakaran ini terhadap masyarakat dan juga tentunya lingkungan di sekitar kota Los Angeles? Ya, sangat besar ya, dampaknya sangat besar sekali, di mana berdampak bagi masyarakat maupun lingkungan. Ribuan orang harus dievakuasi dari rumah mereka dan juga beberapa telah kehilangan tempat tinggal mereka secara permanen. Adapun secara lingkungan, kebakaran ini merusak ekosistem alami, menghancurkan flora dan fauna, dan juga menyebabkan polusi udara yang sangat buruk, Abdadens ya. Dan ini juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sana dengan asap yang menyebar ke seluruh kota dan menyebabkan masalah pernapasan. Seperti itu, kurang lebih. Baik, baik, baik. Setelah kejadian bencana alam ini terjadi, kan Anda follow up terus berita tentang ini. Apakah Anda mengetahui apa sih langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak berwenang Kota Los Angeles untuk mengatasi atau menanggulangi kebakaran yang terjadi di Kota Los Angeles ini? Apakah Anda mengetahui? Ya baik, kebakaran di LA ini melibatkan banyak pihak ya. Ya maksudnya banyak pihak yang terjun untuk mengatasi peristiwa ini. Salah satunya adalah pemadam kebakaran dan juga tim penyelamat yang mana sangat bekerja keras ya untuk memadamkan api tersebut. Mereka juga melakukan evakuasi besar-besaran untuk mengurangi resiko korban jiwa. Selain itu, pihak berwenang juga telah bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk memberikan bantuan kepada korban kebakaran, mulai dari makanan, tempat tinggal darurat, hingga perawatan kesehatan, seperti itu. Baik, baik. Oke, itu untuk pertanyaan mengenai pihak berwenang. Sekarang saya ingin tahu bagaimana sih respon masyarakat terhadap bencana alam yang terjadi di kota Los Angeles ini. Apakah masyarakat kota Los Angeles itu saling gotong royong, saling membantu,
Dan apakah ada upaya dari komunitas lokal untuk membantu para korban yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi di kota Los Angeles ini? Ya, respon masyarakat di sana sangat luar biasa ya. Banyak warga yang gotong royong untuk membantu, baik dengan cara memberikan sumbangan bahan pangan dan juga perlengkapan, maupun banyak orang yang sukarelawan untuk menjadi sukarelawan membantu evakuasi dan pemulihan. Tidak hanya itu, Ngabredens, komunitas lokal juga saling mendukung dengan membuka tempat penampungan sementara dan menyediakan layanan darurat bagi yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui ya, sosial community di sana sangat erat gitu, dan responnya sangat luar biasa terhadap bencana apapun. Seperti itu. Oke, baik baik. Saya ingin mengetahui juga pendapat Anda, lebih khususnya mengenai penilaian, tentang, kesigapan dan juga kesiapan tanggap darurat pemerintah ataupun pihak berwenang dalam menghadapi situasi kebakaran yang terjadi di kota Los Angeles. Apakah pemerintah di sana sangat cepat dan tanggap untuk membantu para warganya yang terkena dampak, dan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kesigapan pemerintah kota Los Angeles dan juga di Indonesia? Apakah menurut Anda ada perbedaan? Silahkan Sir Bintang. Ya, patut diakui ya, Los Angeles ini memiliki sistem tanggap darurat yang cukup baik dengan berbagai badan yang berkoordinasi seperti tim pemadam kebakaran, polisi, dan juga para sukarelawan. Namun, meskipun ada kesiapsiagaan yang matang, tantangan alam yang semakin berat memerlukan peningkatan sumber daya dan strategi yang lebih inovatif untuk di wilayah US ini sendiri, terkhusus di wilayah Los Angeles, seperti pengembangan teknologi untuk mendeteksi kebakaran lebih dini dan pemantauan yang lebih baik. Adapun untuk perbedaan antara sistem di kita dan sistem di Los Angeles sana, hanya terdapat perbedaan pada iklim cuaca saja, Ngabredens, di mana seperti yang tadi dibahas di awal ya, Los Angeles ini memiliki atau mempunyai iklim cuaca yang sangat panas dan rentan terjadi kebakaran seperti itu. Baik 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 baik. Setelah terjadinya, bencana alam kebakaran di kota Los Angeles, tentunya banyak menimbulkan, dampak-dampak negatif yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Saya ingin tahu, bagaimana sih dampak kebakaran ini terhadap ekonomi lokal, khususnya industri tertentu di kota Los Angeles? Sangat-sangat besar ya, dampak terhadap ekonomi sangat besar bisa dibilang, terutama pada sektor pariwisata, lalu pada sektor perhotelan, dan juga tidak lupa dengan bisnis kecil yang terpaksa tutup karena insiden ini. Tidak hanya itu, sektor properti juga sangat terdampak dengan kerugian yang sangat signifikan akibat kebakaran yang menghancurkan rumah dan infrastruktur. Selain itu, Ngabredens, kerusakan pada lingkungan alami juga bisa mengurangi daya tarik wisata alam di wilayah Los Angeles, seperti itu. Baik baik. Oke, ini, saya mempunyai pertanyaan terakhir yang mungkin, ranahnya, agak sedikit lebih ke pribadi atau privasi. Apakah saya boleh menanyakan hal tersebut kepada Anda, Sir Bintang? Boleh-boleh saja, Ngabredens. Oke, sebelumnya saya ingin nanya, apakah, agama Anda itu sama seperti saya? Apakah Anda seorang muslim, Sir Bintang? Alhamdulillah saya sendiri adalah seorang muslim, namun kurang taat, seperti itu. Oh, tidak apa-apa ya, karena saya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu saya ingin menanyakan sedikit pertanyaan yang berbau, agama nih, Sir Bintang. Menurut Anda, bagaimana sih pendapat Anda jika melihat dari kacamata seorang muslim? Sebelumnya Presiden Donald Trump sempat, mengatakan ingin membuat Gaza itu seperti tempat neraka, ingin membuat Gaza itu terbakar. Apakah kebakaran yang terjadi di kota Los Angeles ini ada sangkut pautnya dengan perkataan Donald Trump? Apakah kebakaran yang terjadi di kota Los Angeles ini adalah sebuah karma dari ucapan sang presiden yang
tidak menjaga ucapannya itu tuh. Apakah ini sebuah karma, Sir Bintang? Menurut Anda sebagai seorang muslim, pandangan Anda seperti apa pendapatnya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Abdian, sepertinya ini pertanyaan yang lumayan sulit untuk dijawab. Namun saya akan berusaha untuk menjawab sejujur-jujurnya. Ya, sebagai seorang muslim, aku sendiri percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk bencana alam seperti kebakaran, adalah bagian dari takdir dan kehendak Tuhan. Dalam pandangan Islam sendiri, Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa segala sesuatu, dan segala peristiwa yang terjadi memiliki hikmah dan pelajaran tertentu. Meskipun kita tidak selalu bisa memahami sepenuhnya. Terkait dengan pernyataan Donald Trump yang menyebutkan ingin membuat gajah terbakar, ingin membuat gajah seperti neraka, gajah like hell, seperti itu. Pandangan dalam Islam mengajarkan pentingnya berbicara dengan bijak dan penuh kebijaksanaan, serta menghindari ucapan yang dapat menyinggung atau menyebabkan kerusakan, yang mana ucapan yang sembrono, penuh kebencian, ataupun bertujuan untuk menyakiti orang lain dapat berpotensi mendatangkan akibat yang buruk, baik secara spiritual maupun sosial. Namun dalam hal kebakaran di LA ini, saya tidak melihatnya sebagai karma ataupun akibat langsung dari ucapan seseorang. Karena guru ngaji saya waktu SMP pernah mengajarkan bahwa bencana atau musibah yang terjadi tidak selalu berkaitan langsung dengan perbuatan seseorang, meskipun terkadang itu bisa menjadi ujian atau pengingat dari Tuhan untuk umat manusia agar merenung dan kembali ke jalan yang benar. Masya Allah. Lalu, sebagai seorang muslim juga, saya sendiri lebih cenderung melihat bencana ini sebagai sebuah ujian bagi umat manusia yang mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama, menjaga lingkungan, dan belajar dari segala peristiwa yang terjadi. Allah juga mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berusaha dengan baik, serta menjaga hubungan baik sesama manusia ataupun sesama makhluk hidup tanpa memandang latar belakang atau agama. Terakhir, dengan demikian, dalam perspektif Islam, kebakaran di LA ini lebih kepada sebuah ujian dan pengingat agar kita sebagai umat manusia untuk selalu bersyukur, sabar, dan belajar dari segala peristiwa yang terjadi, tanpa terburu-buru mengaitkan semuanya dengan karma atau akibat dari ucapan tertentu, ya. Panjang umur, hal baik, seperti itu, Dance. Wah, indah sekali ucapan Sir Bintang ya. Saya heran apakah ini adalah pemikiran normal dari seorang Sir Bintang, pemikiran organik yang benar-benar spontan terucap, karena tidak seperti biasanya ya Anda mengucapkan kata-kata atau pemikiran seperti ini. Apakah Anda cari aman dalam menjawab pertanyaan terakhir dari saya, Sir Bintang? Ya, insya Allah lah saya menjawab dengan jujur dan sesuai dengan kapasitas diri saya saja, dan seperti itu. Baik. Oke, terakhir nih Sir Bintang, apa sih adakah ungkapan atau pesan yang ingin Sir Bintang ucapkan kepada warga Los Angeles yang sedang mengalami pasca musibah kebakaran ini, atau warga dimanapun yang mungkin sedang mengalami kesusahan musibah, dan Anda ingin mengirim sebuah pesan mengenai musibah yang sedang terjadi ini? Silakan. Ya, mungkin dari aku pribadi selalu menghimbau kepada seluruh orang untuk tetap waspada dan bekerja sama dalam menghadapi situasi seperti kebakaran Los Angeles ini. Ditambah kepedulian terhadap satu sama lain dan lingkungan sekitar juga sangat penting. Kita semua harus lebih peduli terhadap isu perubahan iklim dan turut berkontribusi dalam upaya mitigasi. Kebakaran ini adalah pengingat bahwa kita harus lebih siap menghadapi dampak dari bencana alam yang semakin sering terjadi. Ditambah lagi, kata-kata hari ini, mari kita saling menghargai sesama makhluk hidup tanpa membandingkan dan membedakan ras. Seperti itu. Baik. Oke, teman-teman serumpun sekalian, begitulah sesi wawancara singkat mengenai topik isu pembahasan kebakaran yang terjadi belakangan ini di kota Los Angeles bersama narasumber kita Sir Bintang yang dari awal selalu up to date mengikuti perkembangan terkini
mengenai pemberitaan isu-isu global yang terjadi di dunia ini. Terima kasih sekali lagi Sir Bintang sudah menghadiri acara wawancara singkat pada kesempatan kali ini. Terima Ya, kasih kembali Ngabden Dance. ya. Teman-teman sekalian, kebakaran ini mungkin telah padam, tetapi dampaknya masih membekas di hati banyak orang. Dari setiap bencana ada pelajaran yang bisa kita petik tentang kesiapsiagaan, ketangguhan, dan pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan wawancara eksklusif singkat pada kesempatan kali ini. Mari kita terus mendukung upaya pemulihan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kebakaran. Saya Deden Fitski Ramadan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini agar lebih banyak orang yang peduli. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.